kemarin tentang akhlak bertanggung jawab dan kerja keras itu adalah materi bab terakhir di kelas 12. Sehingga materi 1 tahun ini sudah selesai. Hari ini insya Allah adalah pertemuan terakhir sebelum anak-anak USP ya. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum minggu depan kalian USP. Insya Allah hari ini kita review materi-materi kita dari semester Gasal yang bab pertama sampai yang ke-4 atau ke-5. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Modulnya silakan disiapkan, buku-bukunya silakan disiapkan. Terutama kalau ada tambahan catatan boleh kasih catatan kecil atau note-nya disesuaikan dulu. Tampilan di layar Zoom adalah wajah dan setengah badan. Silakan posisinya disesuaikan dulu. Tampilan di layar Zoom adalah wajah dan setengah badan. Baik, ada yang masih ingat semester 1 sekarang belajar apa, anak-anak? Semester 1 kira-kira belajar apa nih? Ada yang masih ingat? Semester 1, semester yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar apa? Kenapa? Iman? Oh, menghafal surat Ali Imran ayat berapa, Nduk? Masih ingat nggak? 190, 191 ya. 190 dan 191, ya. Satu lagi ada surat ayat 159. Mayang, apakah join 2 device, Mayang? Iya, Miss, soalnya agak error. Aku cek-cek yang satu keluar. Iya. Kita belajar surat Ali Imran ayat 100. Halo, cek. Mohon maaf ya, keputus ya sepertinya ya. Baik, anak-anak. Ini materi kita review ulang ya. Cek anak-anak, bisa dengar suara saya? Halo, cek, bisa dengar suara saya? Oke, tadi keputus ya? Ya, baik, saya ulang. Nah, ini materi kita, anak-anak, mengingatkan kembali beberapa item yang nanti harus kalian pelajari untuk persiapan USP. Untuk materi pertama, yaitu tentang Quran Surat Ali Imran 190, 191, dan Quran Surat Ali Imran 159. Quran Surat Ali Imran 190, 91, dan 159, nanti yang perlu dipelajari adalah ini, hukum tajwidnya, kemudian terjemahan ayatnya, arti pesannya apa. Sambil mengingat-ingat, Clarissa akan membacakan buat kalian Surat Ali Imran ayat 190.
Silakan. Silakan Fania, Clarissa. Ayat berapa, Miss? Nggak dengar ya tadi Miss Ani bilang? Putus-putus di saya. Ulung, silakan Ulung. Ulung. Ulung, mikrofonnya. Nabila Ananda. Iya, Miss. Ya, silakan. Ini Al-Imran 190, Miss. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil li ulil albab. Ra'ayatil. Baik. Iya. Baik, selanjutnya 190 Nabila Pranandita. 190 atau 191? 190. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Baik, 191 Faradila. Faradila. Ya, mikrofonnya silakan dinyalakan. Silakan Dila. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka fakina azabannar. Baik, selanjutnya dibacakan ulang 191 Ramadhania. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, baik. 191 ya. Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iya, Raihan 159. Oh, 159, Miss. Bentar, Miss. Silakan Raihan.
Ya, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min. Oh, bentar, Miss. Fabima rahmatin minallahi talahum walaupun tafadzun qalidul qalbi la ta'anfatu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Baik. Silakan dibaca ulang 159 Irfan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi talahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la'anfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasarrihum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, baik anak-anak, itu adalah bunyi surat Ali Imran 190, 191 dan Ali Imran 159. Harapannya anak-anak buka bukunya, kalian baca artinya, tahu tajwidnya dan belajar sesuai dengan tugasnya siswa untuk belajar. Bukan ketika ujian kamu bingung cari contekan atau cari jawaban atau searching di HP. Saya tidak menginginkan seperti itu daripada ilmunya nggak barokah nanti ya. Silakan dipelajari modulnya, silakan sudah saya berikan juga, silakan dibuka modulnya. Kalau nggak mau ngeprint, silakan dipotong aja, ditulis ayatnya. Nah, itu materi bab pertama. Di sini ada contoh seperti ini, nanti hukum tajwidnya apa, kemudian arti potong ayatnya seperti apa. Ini anak-anak, seperti ini contohnya nanti. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Nah, hukum bacaan yang bergaris bawah, pasti yang nanti akan ketemu soal-soal seperti ini. Kemudian arti potong dari ayat, misalnya waqtilafil laili wan nahar. Nah, anak-anak harus tahu, harus paham artinya itu apa. Untuk bab 1 ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, saya lanjutkan. Hari ini memang kita review ulang materi ya. Nah, selanjutnya adalah materi bab iman yang saya berikan ke kalian, yaitu bab 2, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini bagaimana kita mengimani hari akhir yang sudah disiapkan oleh Allah. Oke, bentar. Saya turun dulu. Nah, ini iman pada hari akhir. Indikatornya adalah menguraikan makna beriman pada hari akhir. Mendiagnosis tanda-tanda. Jadi anak-anak yang pertama adalah menguraikan makna beriman pada hari akhir, kemudian mendiagnosis tanda-tanda hari. Suara saya apa putus-putus anak-anak? Iya, oke, saya ulang ya. Untuk iman kepada hari akhir, indikatornya menguraikan makna. Apa sih maknanya iman pada hari akhir? Yang kedua adalah mendiagnosis tanda-tanda. Tanda-tanda hari akhir itu seperti apa? Misalnya, laki-laki kayak perempuan menyerupai perempuan, operasi kelamin, dan sebagainya. Maksiat banyak di mana-mana. Jadi orang bermaksiat itu legal, miras dilegalkan, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menganalisis tahapan. Tahapan ini kira-kira setelah ini apa, itu tahapan. Dan menelaah hikmahnya. Nah, kita sampai di sini. Nanti tanda-tandanya anak-anak bisa baca sendiri. Nah, ini yang sering banget
ada di soal adalah tahapan. Nah ini, tahapan alam yang kita lalui, pertama alam ruh. Dulu kita masih di alam ruh, kemudian alam rahim, masuk ke rahimnya ibu kandung kita, kemudian alam dunia yang sekarang kita ketemu ini, kita belajar, kita bekerja, kita ngejar cita-cita, kita beraktivitas di dunia, ini alam dunia. Baru setelah itu kita akan masuk ke sebuah alam, namanya adalah alam apa, Mela? Mela? Alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu apa, Mela? Alam barzah itu apa, Dok? Mela? Alam kubur. Alam kubur. Setelahnya alam barzah, kita akan masuk ke alam apa, Ezra? Ezra? Sebentar, Miss. Raisa? Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats, Raisa? Manusia dibangkitkan dari alam kubur. Iya, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah yaumul ba'ats, alam apa, Raisa? Kebangkitan, Miss. Kebangkitan. Kebangkitan itu apa? Kebangkitan tadi sudah dijawab oleh Raisa. Dikumpulkan di padang mahsyar, Miss. Iya, alam apa itu? Ada yang tahu, anak-anak? Ada yang bisa bantu Clarissa? Alam yang ketiga setelah dunia? Yaumul Mahsyar, Miss. Yaumul Mahsyar, katanya Juve. Ada yang punya jawaban yang lain? Ada yang punya jawaban yang lain? Mahsyar itu tempatnya, anak-anak. Kalau harinya namanya Yaumul Hasyar. Nah, gini ya, ada di chat, saya terus di chat. Mahsyar itu tempatnya. Tempatnya adalah di mahsyar, padang yang luas. Kalau harinya namanya adalah Yaumul Hasyar. Setelah Yaumul Hasyar, kita masuk alam yang keempat. Apa itu, Reni, alam keempat? Yaumul hisab. Yaumul Hisab, ada yang punya jawaban yang lain? Ada yang punya jawaban yang lain? Mizan, Miss. Yaumul Mizan, ada yang punya jawaban yang lain? Buku catatan. Buku catatan, ini surahnya siapa? Syarif, Miss. Oh, Syarif, iya, buku catatan dulu. Jangan kesusu Mizan sama Hisab ya. Buku catatan dulu, kita dikasih bukunya dulu sama Allah. Ini buku kamu, ini buku kamu. Misalnya Ani, ini buku kamu. Juve, ini buku kamu, Reni, misalnya gitu ya. Nah, kita dikasih buku dulu anak-anak. Jadi yang keempat ini namanya buku catatan. Barulah yang kelima, sesuai kata teman kalian tadi, Yaumul Hisab. Yang keenam, Yaumul Mizan. Jadi hisab dulu, dihitung dulu, mizan ditimbang. Setelah Yaumul Hisab, Yaumul Mizan adalah Yaumul apa, Satria? Satria. Bentar, Miss. Bentar nih, saya searching dulu nih. Mainela? Asirat, Miss. Asirat, ya. Apa itu asirat, Nela? Mainela? Jalan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Iya, alam melewati jembatan Shirathul Mustaqim namanya adalah alam asirat. Asirat itu jembatan, anak-anak. Oke, nah alam yang keenam
Tadi setelah buku catatan, hisab, mizan, setelah itu adalah asirat. Asirat itu adalah asirat adalah jembatan. Jadi kita nyebrang ke jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah jembatan adalah apa, Ezra? Yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Hari pembalasan. Hari pembalasan, iya, hari pembalasan. Ada balasannya, dibalas. Kalau baik berarti letaknya di Surga. surga. Kalau nggak baik, amal ibadahnya nggak baik, berarti letaknya di neraka. Jaza itu sudah surga, ada neraka. Yang terakhir adalah alam. Ada yang tahu? Setelahnya jaza adalah alam. Ada yang tahu Fasel. anak-anak alam apa? Fasel. Fasel, ya, alam fasel. Alam fasel itu alam penentuan. Jadi apakah dia kekal di surga, apakah dia kekal di neraka. Jadi yang terakhir sendiri adalah alam fasel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan sampai sini anak-anak? Kalau nggak ada, sekarang saya yang tanya. Gantian. Miss, Dalam? kalau misalnya kan nganu Miss, kan agama Islam kan didakwahkan Miss. Nah, tapi kan nanti kan ada pulau-pulau terus ada suku-sukunya gitu loh Miss, suku-suku primitif. Nah, nanti itu masuk neraka apa masuk surga? Kan Tuhan adil Miss. Maksudnya gimana? Maksudnya kan mereka kan tidak mendapatkan ajaran Islam gitu Miss. Jadi kayak apa ya? Belum mendapatkan ajaran tapi itu ya memang salah, mereka nggak masuk nggak masuk Islam, tidak, aduh susah. Jadi ini Wis kan ada suku ini nggak dapat ajaran Islam. Nah nanti waktu dihisap itu nanti gimana Miss, mereka masuk surga apa masuk neraka? Suku ini suku yang mana? Maksudnya Suku lokal dari suatu pulau gitu loh Miss, misalnya suku yang kayak di Solomon gitu-gitu loh Miss. yang tidak terjamah dakwah Islam gitu maksudnya. Iya. Ya, baik anak-anak. Secara kitab yang diturunkan Allah itu kan ada 4 ya, mulai dari Zabur, Taurat zaman Nabi Musa, kemudian Injil zamannya Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Islam, Al-Quran di agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, keempat kitab ini mereka mengajarkan, kitab-kitab tersebut mengajarkan penyembahan kepada Allah sama semuanya termasuk di Injil. Kalaupun ada sebuah suku yang memang primitif banget, yang tidak ada komunikasi dengan dunia luar, tidak ada, tapi kayaknya kalau sekarang jarang ya, sudah nggak ada ya. Komunikasi setidaknya ada, handphone atau komunikasi telepon harusnya ada. Kalaupun memang terpaksa sekali, misalnya primitif zaman dahulu, kalau nenek moyang kita misalnya, yang zaman dahulu yang sudah nggak kenal teknologi, nggak ketemu orang luar, nggak ada dakwah dan sebagainya, maka itu maafku itu dimaafkan anak-anak, karena memang dia nggak tahu. Sama halnya kasusnya, kita kesasar nih ke hutan, misalnya nih, contoh misalnya, sekarang ada, kesasar ke hutan, nggak ada makanan lagi, kita kelaparan, nggak ada makanan lagi yang bisa kita makan, kecuali babi itu di depan mata. Misalnya, contoh saja. Kecuali babi yang ada di depan mata, nggak ada makanan lain, kecuali itu. Ketika itu dimakan untuk bertahan hidup, maka itu makfu, boleh. Sama hanya kita makan di restoran, kita nggak tahu kalau itu ternyata masakannya babi, gitu ya. Maka ini makfu, karena kita nggak tahu, paham ya? Nah, jadi kasusnya seperti itu. Tapi karena kalau kita sudah tahu, kita sudah dikasih tahu orang, kita sudah bisa baca masakan babi, atau ada yang ngomong, mbak jangan makan di situ, itu masakan babi, nah itu nggak boleh, haram jadinya. Paham ya Imam ya? Nah, contohnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya saya lanjutkan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah belajar iman kepada hari akhir? Saya tanya kepada yang belum saya tunjuk, Virus. Ini Miss, kita harus banyak-banyak beribadah, mengingat habis ini hari akhir. Kita harus banyak-banyak beribadah, mengingat hari ini ada hari akhir di depan mata, gitu ya. Nah, kalau menurut Farhat? Ya kurang lebih sama, Miss. Kita harus selalu
apa namanya beribadah, karena kita tahu kalau apa namanya kiamat ini tidak bisa dihindari lagi. Jadi ya seharusnya kita mencari banyak-banyak pahala untuk bekal kita di surga, Miss. Oke, baik. Terima kasih Farhat. Jawabannya hampir sama ya. Anak-anak, iman pada hari akhir ini perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari adalah semangat ibadah. Tujuannya semangat ibadah. Jadi nanti kalau misalnya ada pilihan soal, kalau di situ ditanya, kira-kira cerminan iman hari akhir yang mana ya? Berarti yang masuk ke ibadah, karena kita butuh sangu untuk kehidupan yang panjang di sana. Jadi ibadah itu apa ya? Sholat, ya zakat, ya puasa, ya sholat malam itu termasuk pada penerapan iman kepada hari akhir. Jadi pahami ya? Nah, sedangkan yang berikutnya yang kita bahas selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar. Ini bedanya di situ. Kalau iman pada qada dan qadar, judulnya aja meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Berarti semangat berusaha, semangat bekerja. Berarti nanti penerapan perilakunya adalah belajar. Bekerja dengan giat. Gak mek ngenteni contekan toko koncone ketika ujian. Gak lereng ngenteni cari jawaban saat ujian meskipun ujiannya online. Misalnya seperti itu. Nah, ini tujuannya. Nah, untuk iman kepada qada dan qadar, nanti anak-anak ini ada dua perbedaannya. Ada qada, ada qadar. Kira-kira qada itu apa, nak? Yang belum saya tunjuk siapa? Ada nggak? Nashwa belum saya tunjuk ya. Nashwa, qada itu apa Nashwa? Nashwa? Qada itu kayak Kenapa, Dok? Halo, cek Nashwa? Alvito, qada itu apa Alvito? Kayak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, Miss. Ketetapan Allah. Bedanya sama qadar apa, Li? Bedanya sama qadar itu Bedanya sama qadar? Arya bisa bantu jawab, Arya? Kalau qadar itu yang dapat diubah, Miss. Kalau qada itu yang tidak dapat diubah. Kalau qada itu ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang masih bisa kita rubah. Gitu, Kak Arya? Oke, contohnya sekarang yang belum saya tunjuk siapa, Rek? Alam belum saya tunjuk ya. Alam contoh qadar, contoh qada alam. Kayak ras gitu, Miss. Ras, maksudnya gimana? Warna kulit gitu kan, Miss. Oke, warna kulit, jenis rambut gitu ya. Ada yang ikal, ada yang lurus gitu ya. Ada lagi nggak selain itu? Kelahiran ya. Kelahiran, kita dilahirkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kematian kita dimatikan sama Allah tahun sekian, misalnya umurnya usia sekian misalnya. Nah, itu tidak bisa kita rubah, termasuk jenis kelamin. Nah, baru-baru ini ada yang meninggal ya, transgender Indonesia. Ada yang tahu nggak? Yang lagi banyak diberitakan di media nih. Georgia anak-anak itu meninggal, sebelumnya kan sempat kontroversi karena orangnya menolak dimakamkan secara laki-laki, karena sebenarnya kan laki-laki. Nah, proses seperti itu memang qada itu tidak bisa merubah anak-anak. Meskipun tapi saya psikologi saya perempuan, Miss, tapi saya kok laki-laki, kelaminnya laki-laki, nggak boleh, tetap nggak boleh, karena itu adalah kodratnya Allah, kita diciptakan jadi laki-laki atau diciptakan jadi perempuan. Jadi apapun kondisinya transgender nggak boleh, gitu ya. Kalau qadar itu yang kayak gimana? Silakan kasih contoh Alvito. Alvito. ya, Miss. Ya, silakan qadar. Contohnya kayak
pendidikan. Pendidikan, maksudnya gimana? Apa ya? Maksudnya gimana, Le? Aku jelasin. Ada yang bisa bantu Alvito? Ngasih contoh Ya kode? kayak apa itu Miss, Apa, Le? kayak belajar giat gitu Belajar biar giat. bisa memperoleh nilai bagus. Oh, Terus pekerjaan, sakit tuh. sakit. Sakit itu maksudnya gimana? Tuh, kalau sakit ya bisa dirubah dengan berobat. Terus kalau bekerja ya berusaha gitu Miss. Kalau bekerja Oke, bagus. Terima kasih Alvito. Anak-anak kodar itu bisa kita rubah ya, bisa kita minta sama Allah. Contohnya apa, Miss? Kayak tadi, kita dilahirkan pada keluarga yang misalnya mungkin, mohon maaf, mungkin orang tuanya kurang mampu. Maka tugas kalian adalah mencari belajar, mencari bekal yang banyak, minta sama Allah, berusaha berdoa agar Allah merubah rezeki kita, agar Allah bisa merubah ketentuannya. Jadi kita dijadikan seorang yang mampu. Karena sebenarnya tidak ada di Al-Quran itu tidak disebutkan seperti ini. Dan aku ciptakan kaya dan berkecukupan. Jadi bukan Allah ciptakan kaya dan miskin. Jadi sebenarnya orang miskin itu tidak ada. Saya ciptakan, katanya Allah, aku ciptakan kaya dan berkecukupan. Cukup berarti, bukan berarti dia miskin, tidak. Nah, gitu ya. Sama hanya belajar. Ketika tugasnya siswa adalah belajar, maka tugas itu ketika kalian belajar diniatkan cari ilmunya Allah, diniatkan cari bekal ilmu, cari sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Bukan melok pelajaran, kemudian duduk diam di depan laptop, ngantuk-ngantukan dari tadi ngapain, misalnya, atau belum cuci muka dan sebagainya. Nggak niat belajar, bukan seperti itu. Ikhtiarnya seorang ketika punya kodar, ketika punya hajat dan kodarnya minta dirubah sama Allah adalah berusaha. Berusaha itu apa? Ya sekolah yang temenanan, belajar yang temenanan. Kalau Bapak Ibu guru menjelaskan, ya silakan diperhatikan, tugasnya dikerjakan. Nah, itu contoh merubah kodar anak-anak. Dan jangan lupa sholat wajibnya, berdoa. Nah, itu contoh merubah kodar. Ketika kita hanya duduk diam, enak-enakan, ngongkang-ngongkang kaki, kegiatannya cuma main, tidur, makan, HP-an, dan sebagainya, kumpul-kumpul sama temannya di kafe, misalnya, ya maka Allah nggak akan merubah. Karena ini loh dalilnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah itu tergantung kita. Kalau kita mau merubah, maka sama Allah dirubah, dikasih sama Allah. Tapi kalau kita nggak mau merubah, enak-enakan kok itu berarti keleleran, keteteran, nggak bisa selesai dan sebagainya, ya sama Allah nggak akan dirubah. Sampai kapanpun tetap seperti itu. Maka yang diperlukan adalah ikhtiar. Usaha kalian, usaha kita untuk merubahnya. Dan karena Allah nggak akan merubah nih kalau kita nggak berusaha merubah, gitu ya. Nah, itu materi bab qada-qadar. Fungsinya nanti aplikasinya adalah menimbulkan semangat bekerja, menimbulkan semangat berusaha atau belajar. Nah, ini materi qada-qadar. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang berikutnya adalah materi tentang nikah yang saya berikan bab 3 tentang pernikahan. Saya lewati dulu. Nah, ini tentang pernikahan. Menyimpulkan indikatornya, menyimpulkan rukun. Rukun-rukunnya masih ingat anak-anak? Ada apa saja syaratnya, hukumnya, kemudian pernikahan yang dilarang sama Allah itu seperti apa, menganalisis ketentuan talak, rujuk, dan iddah. Nah, yang indikatornya ini tadi ya, rukun, syarat, hukum, kemudian talak, rujuk. Kira-kira sebutkan satu saja rukun nikah. Ulung, satu Le. Ulung. Satu rukun nikah, Ulung. Ulung suaranya nggak ada nih. Di chat aja kalau nggak ada suaranya. Nabila Ananda.
Satu rukun nikah. Nah, ya, apa Nduk? Yang ke-1, Ya, mempelai. Yang kedua, saksi nikah. Yang ketiga, wali. Yang keempat, ijab kabul. Yang kelima ada, Mas. enggak kamu. Yang jawab kan kamu. Yang kelima, mahar. Mahar. Oke, Ulum jawab wali ya. Sebenarnya tadi satu aja, saya bagi ke teman-teman. Oke, karena sudah dijawab semua sama Nabila, lengkap. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali katanya Ulum, ada saksi, ada ijab kabul dan ada mahar. Sekarang syarat anak-anak. Syaratnya calon suami adalah 1. Alvito. Ya, Miss. Ayo Vito. Nanti kamu kalau jadi calon suami syaratmu apa? Beragama Islam. Beragama Islam, Arya. Satu aja. Bukan mahram. Bukan mahram siapa? Mahram suaminya. Maksudnya mahram laki-laki. Saling tidak mahram gitu loh, Mas. Iya, tidak mahram dengan siapa? Ini kan syarat calon suami. Tidak mahram dengan siapa, Le? Halo, Cek? Tidak mahram dengan siapa, Arya? Halo, mikrofonnya Arya? Calon suami tidak mahram kepada calon istrinya, Miss. Ya, calon suami bukan mahram dari calon istri. 3, Irfan. Siap-siap 4, Ezra. Mikrofonnya dinyalakan ya. Saya habis nanti. Irfan? Iya, Van? Irfan, jawabannya apa? Ini saya nggak kedengaran yang putus-putus. Apa? Ini nggak kedengaran putus-putus. Suaranya kamu juga kecil sekali, Ezra. Tidak sedang ihram. Tidak sedang ihram atau haji atau umroh, gitu ya. Ihram itu rukun haji atau umroh anak-anak. Jadi tidak sedang ihram, baik haji maupun umroh. Untuk selebihnya nanti anak-anak bisa baca sendiri ya. Untuk syarat calon suami, bukan mahram istrinya, ihram. Boleh nggak suaminya orang? Suaminya orang boleh nggak? Saya tanya sama Jupe, suaminya orang boleh nggak Jupe? Menurut saya nggak boleh, Miss. Oh, menurut Jupe nggak boleh. Kalau suaminya orang nggak boleh. Kalau menurut Raihan, boleh nggak suaminya orang? Sudah nikah nih sama orang lain. Dia nikah lagi, boleh nggak? Kok saya boleh paling. Boleh paling, ada palingnya. Satria, Ya, Miss. boleh nggak? Boleh. Boleh kata Satria. Baik. Nah, anak-anak kalau calon suami, meskipun dia sudah ada terikat pernikahan dengan orang lain, itu masih boleh. Asalkan ada izin dari istri-istri sebelumnya. Karena secara hukum negara ada surat persetujuan dari istri yang sebelumnya. Tapi batasannya maksimal 4. Berarti syarat calon suami adalah tidak terikat pernikahan lebih dari 4. Gitu ya. Berarti 4 ke atas nggak boleh. Berarti kalau masih terikat pernikahan 3 boleh. Nah, ini bedanya sama calon istri. Syarat calon istri 1, maharani. Bukan istri orang, iya betul, nggak boleh nikahi istri orang karena perempuan nggak boleh poliandri, harus 1. Mayang. Bukannya sedang iddah. Bukan sedang iddah, bagus. Ramadhania. Tidak sedang ihram. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Faradila. Faradila. Farah. Ya, silakan Farah. Bentar.
Fania? Clarissa? Clarissa? Reni? Perempuan. Perempuan. Kaila? Bukan istri orang, Miss. Oh, jadi sudah bukan istri orang. Kira-kira selain itu apa? Asli perempuan, bukan Oh baju. iya, asli perempuan tadi sudah dijawab sama siapa tadi timnya? Reni ya? Naya? Naya? Suaranya nggak ada, Naya. Nadila Lovina? Nadila? Bukan dalam ihram. Bukan dalam ihram, tadi kayaknya sudah deh. Bukan mahram suami, anak-anak diingat-ingat. Bukan mahramnya suami. Tidak sedang idah. Tidak sedang haji atau ihram. Tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Yang berikutnya adalah syarat wali. Syarat wali akan disampaikan oleh imam. Berilmu dan bertanggung jawab. Berilmu dan bertanggung jawab. Apa ini maksudnya? Maksudnya dalam berdakwah tuh dia menguasai ilmu ajaran dan bertanggung jawab atas apa yang diajarkan. Ini pertanyaannya apa sih, Mam? Syarat wali kan, Miss? Iya, wali. Tapi bukan wali songo. Oh, bukan wali songo. Wali itu. Ini membahas masalah pernikahan loh. Oh, tak pikir wali songo, Miss. Kalau wali laki-laki. Laki-laki. Iya, Miss. Oke, bagus. Abraham. Abraham. Bentar, Miss, nyari Wali catatan. nikah ya, bukan wali songo. Raisa. Berakal sehat, Miss. Oh, apa ya? Berakal sehat. Oke, berakal sehat. Raisa. Raisa. Tidak harus anggota keluarga dari mempelai. Tidak harus anggota keluarga dari mempelai. Kalau wali? Kalau wali? Wajib Wajib apa, Dok? wajib dari anggota keluarga mempelai perempuan. Wajib dari anggota keluarga mempelai perempuan. Pak D-nya boleh pakai IPA? Nggak boleh. Oke. Wali ada dua anak-anak, wali nasab dan wali hakim. Harus laki-laki, harus Islam. Kalau nasab harus ada nasab dari bapak, gitu ya. Nanti kita cek lebih lanjut. Anak-anak, waktu saya sudah habis, ternyata sudah kelewat 2 menit. Untuk selebihnya, nanti anak-anak pelajari sendiri ya. Ada bab nikah, kemudian ada bab warisan. Seperti biasa, nanti di bab warisan selalu ada hitung-hitungan. Silakan diperhatikan, diingat-ingat lagi, bukunya dibuka, ditelaah kembali bagaimana cara menghitung warisan dengan baik dan benar. Nah, yang perlu kalian hafalkan adalah bagiannya siapa? Suami, istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Untuk ayah dan ibu kita sepakati per 6 dulu ya. Oke, saya ulang. Yang perlu kalian hafalkan adalah bagiannya istri, suami, anak perempuan, anak laki-laki, ayah, dan ibu. Untuk ayah dan ibu kita sepakati 1/6. Jadi kondisinya dikesampingkan dulu, kita sepakati 1/6 dulu. Gitu ya. Oke, baik, sampai sini anak-anak ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Harapan saya anak-anak jujur mengerjakan USP meskipun kita dalam kondisi online seperti ini, karena sekali lagi ilmu agama ini ilmu terapan anak-anak. Ilmu yang nantinya akan kalian terapkan, ilmu yang nantinya akan kalian hadapi dan kalian terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari bermasyarakat. Jadi harapannya silakan dibaca bukunya, dipahami materinya, diniatkan memang benar-benar cari ilmunya Allah. Anak-anak ujian tinggal di depan ini USP dan terakhir di SMA, biar ilmunya barokah manfaat, biar nanti bisa kalian gunakan di masa depan kalian, silakan dikerjakan dengan jujur.
Ya, harapan saya besar buat kalian. Silakan perhatikan, silakan dikerjakan dengan sejujur-jujurnya, tidak perlu cari contekan dan sebagainya, karena saya kira kalian bisa. Semoga hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi. Selamat menjalankan ujian USP ya. Nanti di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.